Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Pak Ferry hari ini sebenarnya mau jadi coach. Iya, rencananya Bu Wiji kemarin meminta bantuan untuk di coaching ini Pak. Jadi untuk permasalahan beliau. Baik Pak. Sebelumnya Pak Ferry sudah mengetahui apa saja yang dibutuhkan nanti ketika coaching? Saya sekilas membaca Pak, tapi mungkin Bapak bisa memberikan arahan terkait yang harus dan mungkin nanti apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya untuk Bu Wiji. Baik Pak Ferry. Jadi yang pertama nanti Pak Ferry melaksanakan prasupervisi, kemudian nanti juga menggali pertanyaan yang berbobot, ya. Diusahakan nanti komunikasinya yang baik, kemudian pastikan potensi-potensi yang ada di Bu Wiji nanti nampak ketika akhir, dan beliaunya juga mendapatkan selainnya mendapatkan apa yang diinginkan. Siapa? Untuk itu monggo Pak Ferry langsung saja action di coachingnya. Selamat mencoba Pak Ferry. Terima kasih Pak. Sukses selalu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Wiji. Ada yang bisa dibantu? Monggo duduk. Iya Pak. Bu Wiji, apa yang mungkin kiranya dapat saya bantu hari ini? Karena kemarin Bu Wiji sudah WA-nya, ngapunten balasnya juga terlambat. Iya. Ada apa kira-kira Bu Wiji? Nah, begini Pak Ferry, kan saya selama ini masih mengajar di kelas 1. Nah, kebetulan ada siswa saya yang membuat saya itu menjadi kurang yakin gitu Pak, dengan apa yang saya lakukan. Terkait siswa saya itu sering bolos gitu Pak, sering tidak masuk tanpa keterangan, kemudian sering tidak mengerjakan PR juga Pak. Apabila mendapat teguran pada saat tidak mengerjakan PR, itu alasannya mama tidak ada atau gimana kan gitu Pak. Terus kalau saya tanya tentang kenapa kemarin nggak masuk, hari ini nggak masuk dengan alasan berbeda gitu Pak. Jadi apa yang disampaikan teman-temannya dengan alasan yang disampaikan siswa tersebut itu berbeda Pak. Iya. Jadi teman-temannya bilang ini si ini di sini kan gitu, tapi anaknya alasannya kurang enak badan kan gitu. Kadek kalau 1 minggu itu sering Pak nggak masuk, misalkan 1 minggu 3 kali sampai 3 kali nggak masuk seperti itu. Nah kemudian juga ini Pak, sering juga jaraki teman gitu. Menggoda teman. Terus ada lagi, jadi beruntun, ada lagi mengambil peralatan teman tanpa izin karena dia tidak punya, seperti itu. Gitu. Dan kira-kira Bu Wiji itu kan tadi Bu Wiji sudah melihat anaknya seperti apa, kemudian kendala-kendala atau penyebabnya seperti apa. Nah, untuk anak yang seperti itu, apakah ini Bu Wiji menemukan baru 1 kali di kelas ini atau sebelumnya pernah? Kalau sebelumnya pernah, tapi tidak sebegitu variasi seperti itu, tidak begitu banyak anak 1 tapi permasalahannya kompleks itu. Gitu. Nah, dengan adanya anak seperti itu Bu Wiji, kira-kira Bu Wiji punya alternatif atau mungkin solusi-solusi yang bisa digunakan untuk istilahnya kita menangani anak yang berkebutuhan khusus lah apa Bu? Rencana saya itu saya mau gini Pak, pendekatan dulu terhadap anaknya itu. Mungkin anaknya bisa berbuat seperti itu ada alasan gitu. Terus kemudian saya akan melakukan kunjungan ke rumahnya Pak. Kalau sudah ke anaknya, terus saya cocokkan dengan keadaan yang ada di rumah, apakah memang benar adanya seperti itu. Kalau saya berpendapat itu
anak bisa berbuat seperti itu karena ada faktor-faktornya, baik faktor di keluarga maupun faktor dari lingkungan sekitar seperti itu. Nah, dari itu tadi sudah ada solusi ya. Nah, untuk melaksanakan solusi ini kiranya Bu Wiji apa yang akan dimunculkan dari dalam diri atau mungkin kekuatan apa yang bisa Bu Wiji kerahkan seperti itu untuk agar ini nanti bisa terwujud. Saya datang ke rumah siswa tersebut dengan meminta bantuan, Mbak. Jadi saya akan ke teman sejawat, terutamanya kan yang masuk ke ruang kelas 1 itu tidak hanya saya saja, saya sebagai guru kelas, kemudian di situ kan juga ada guru PJUK dan guru pendidikan agama, pokoknya pendidikan agama. Kemudian saya akan mengajukan ini, mengutarakan hal ini. Mungkin Bapak Ibu guru mata pelajaran itu juga mempunyai keluhan yang sama, sehingga saya bisa bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan karena kasihan anaknya. Betul sekali Bu Wiji. Jadi mungkin dengan berkolaborasi tadi Bu Wiji juga akan lebih mudah dan akan juga mendapatkan banyak support gitu. Nah, namun pesan juga untuk Bu Wiji, anak ini adalah amanah dari orang tua kan seperti itu. Nanti juga kiranya Bu Wiji nanti tidak lepas dari itu semua. Nah, terakhir untuk Bu Wiji ini bisa melaksanakan kira-kira kapan atau mulai dari kapan yang Bu Wiji rencanakan tadi? Saya akan melaksanakan itu mulai dari pendekatan ke siswa, Pak, di hari Selasa itu, rencananya hari Selasa depan. Kemudian setelah saya melakukan pendekatan dan clear, saya bisa menemukan jawaban-jawaban dari siswa itu yang memang akurat, berarti langsung saya akan mengunjungi ke rumahnya gitu. Setelah anaknya sekolah, jadi belajar dulu, nanti sepulang sekolah saya ajak saya ikut ke rumahnya kan gitu. Dengan saya ada mengkaitkan antara anak permasalahan dengan hasil pendekatan tadi dengan penjelasan dari orang tuanya gitu, mencari sebabnya kan gitu. Jadi ada sinkronisasi kan tadi, betul Bu Wiji, dan juga pasti di sini dengan teman tadi itu akan sangat membantu lagi. Dan pastinya Bu Wiji kan ini nanti tidak akan berhenti satu kali. Nah, setelah Bu Wiji melaksanakan yang Bu Wiji sampaikan tadi jadwalnya, itu akan berlanjut atau untuk mungkin Bu Wiji adakah perkiraan berapa lama atau mungkin sekian lama saya dapat merubah anak ini seperti itu? Jadi ada kontinuitasnya, ada keberlanjutannya. Ya Pak, ada keberlanjutannya, sehingga kalau misalkan anak itu sudah tidak bolos lagi gitu, saya ajak untuk belajar menyenangkan di sekolah, terus yang berakibat anak itu tidak mengulangi hal itu gitu. Jadi lebih lagi bersemangat untuk belajar, terus adanya perubahan sikap gitu, dan perubahan sikap itu menjadi sikap yang baik dan tidak mengulangi hal yang merugikan dalam secara pribadi anak itu kan gitu. Jadi Bu Wiji sudah melaksanakan pendekatan, nanti juga kalau bahasa anak-anak di sekolah atau kampus itu adalah treatmentnya itu di dalam maupun dari luar. Nah, itu sudah dilaksanakan. Kiranya saya optimis Bu Wiji mampu, Bu Wiji bisa, dan tadi juga sudah melaksanakan kolaborasi, itu juga menambah kekuatannya. Nanti kami dari pihak sekolah juga akan mendukung Bu Wiji, mensupport Bu Wiji. Kiranya Bu Wiji memerlukan bantuan apapun, kami siap.
Wiji, dan sekali lagi tetap semangat walaupun itu berat. Benar nih, apapun yang kita lakukan insya Allah Tuhan itu akan memberikan ujian kepada kita hal yang sekemampuan kita, tidak akan lebih. Mungkin itu Bu Wiji. Dan untuk yang paling terakhir adalah kiranya bagaimana perasaan Bu Wiji setelah melakukan coaching hari ini? Perasaan saya semakin lega Pak. Jadi saya tahu langkah-langkah saya ini akan tepat sekali gitu, tenang kan, gitu kan, membuat anak itu merasa nyaman dengan saya. Bagaimana caranya ya seperti itu tadi Pak. Saya tenang gitu. Ya, betul sekali Bu Wiji. Terima kasih. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih itu atas dasar Bu Wiji kerja kerasnya, kerja cerdasnya, dan juga kerja ikhlasnya. Dan semoga berhasil. Saya akan mendukung dengan sekuat tenaga bersama teman-teman. Bu Wiji. Terima kasih. Alhamdulillah. Lega Pak Ferry? Lega, alhamdulillah Pak. Jadi Bu Wiji terpuaskan, juga beliaunya bisa menentukan solusi sendiri. Akhirnya beliaunya juga punya motivasi dalam dirinya untuk menyelesaikan hal itu. Oke, baik. Tadi waktu Pak Ferry sama Bu Wiji melaksanakan coaching, jadi saya lihat Pak Ferry sudah menghadirkan penuh, baik Pak Ferry sendiri sebagai coach dan Bu Wiji sebagai coachingnya. Kemudian dalam komunikasinya pun juga sudah bagus, sudah bisa lancar, mampu menunjukkan potensi-potensi dalam Bu Wiji dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, mungkin umpan balik saya seperti itu tadi, dan selamat sudah menjadi coach yang baik. Terima kasih Pak. Mohon arahan untuk ke depan. Oh, siap. Bu Wiji, hari ini katanya Bu Wiji ada acara dengan Pak Fian ya? Iya. Kira-kira acaranya itu apa Bu? Ada hal yang mau disampaikan Pak Fian terkait pembelajaran yang inovasi Pak. Oke, berarti di sini Bu Wiji nanti akan memberikan coaching kepada Pak Fian, dan Bu Wiji nanti kiranya mengarahkannya menggunakan alur cerita. Kemudian apa yang akan dikembangkan mungkin tahu? Iya Pak. Oke, saya hanya memberikan penguatan saja. Mohon nanti ketika Bu Wiji melakukan coaching kepada seseorang, di situ dimunculkan beberapa hal. Yang pertama adalah tentangnya Bu Wiji bagaimana menjadi seorang pendengar aktif, kemudian mampu untuk mengembangkan potensi dari si coachingnya. Kemudian harapan saya pribadi adalah Bu Wiji hanya memberikan dan melakukan penguatan saja. Jadi untuk nanti kiranya Pak Fian yang akan memberikan solusi serta menggali potensi dalam diri. Seperti itu Bu Wiji. Semoga sukses dan hasil dari coachingnya bisa memberikan manfaat bagi semua. Monggo Bu Wiji. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiji sibuk? Enggak Pak. Oh, oke. Saya agak perlu sebentar. Iya, enggak. Enggak Pak. Gimana kabarnya Pak Fian? Baik, alhamdulillah baik. Tapi ini agak pusing nih Bu. Oh iya. Ya. Pusingnya? Ini tadi apa ya? Saya di supervisi Bu sama Bu Wiji. Oh gitu. Terus kok apa ya? Saya banyak dapat catatan ini Bu. Jadi katanya Bu Wiji tadi bahwa pembelajaran di kelas saya itu hanya pakai buku teks aja, kurang variatif gitu. Jadi anak-anak apa ya? Kurang, katanya beliau sih anak-anak kurang termotivasi dalam belajar. Padahal saya juga sudah melaksanakan itu sebaik mungkin Bu. Iya. Terus dari apa yang Pak Fian sampaikan tadi tentang konteks, kira-kira Pak Fian mempunyai apa ya? Mempunyai kiat untuk
merencanakan perbaikan atau yang bisa membuat istilahnya beralih dari catatan ke buku teks, atau Pak Fian membuat sendiri atau gimana gitu Pak? Kemungkinan nanti saya akan mencoba ini Bu, mencoba untuk berusaha belajar lah, belajar untuk ke arah yang digital gitu, untuk pembelajaran saya. Jadi saya mencoba nanti memvariasikan pembelajaran di kelas saya ini mungkin dengan metode baru yang menggunakan istilahnya media-media digital yang ada. Jadi anak-anak biar lebih termotivasi lagi dalam pembelajarannya itu. Bagus itu Pak Fian. Untuk itu apakah Pak Fian ada hambatan atau gagasan dalam mewujudkan bentuk catatan digital itu tadi? Tentunya saya akan mencoba untuk ini Bu, mencari dulu di internet sebagai wawasan saya untuk bisa berkembang dulu tentang media apa sih yang cocok untuk anak-anak kelas 4 ini agar anak-anak termotivasi tentunya ya. Kemudian selain media itu nanti saya juga ingin mencoba metode baru. Jadi pembelajarannya tidak hanya di dalam kelas saja, tapi juga kontekstual yang selain mengajak anak-anak untuk memang dengan benda yang nyata di luar itu, agar anak-anak lebih memahami dan mengidentifikasi tentang pelajaran yang saya berikan. Kalau ada yang saya tangkap dari apa yang dibicarakan Pak Fian, yaitu anak-anak akan diajak untuk beralih dari catatan yang manual menjadi catatan digital gitu, sehingga anak-anak lebih belajar menyenangkan. Betul. Terus apa rencana untuk mencapai tujuan itu gimana? Tentunya saya ini bersemangat Bu. Setelah dapat teguran tadi, awalnya sih saya murung, kemudian saya mencoba untuk sharing ke Bu Wiji untuk dapat solusi, dan ada gambaran bahwa saya nanti sore harus sudah mulai membuat RPP-nya Bu. RPP-nya, kemudian mungkin media pembelajarannya, sehingga besok ketika anak-anak itu belajar, kemudian anak-anak istilahnya mulai mengeksplor materinya, itu sudah siap semuanya. Bagus Pak. Terus untuk pelaksanaannya Pak, kapan itu Pak yang rencana mau melaksanakan? Secepatnya Bu. Tentunya untuk RPP nanti malam saya gaskan untuk membuatnya. Untuk pembelajarannya saya coba besok Bu, agar tidak menunda-nunda pekerjaan, langsung saya langsung. Saya juga kepingin tahu hasilnya nanti, jadi saya ingin ketemu lagi dengan Pak Fian untuk membicarakan tentang hasilnya Pak. Baik. Terus adakah teman yang bisa ajak untuk untuk menciptakan catatan dari catatan manual ke catatan digital gitu Pak? Tentunya di sekolah kita ini kan ada Pak Adi Bu ya. Jadi Pak Adi ini yang nantinya mungkin bisa saya minta tolong untuk ngajari saya, untuk membantu saya bagaimana sih pembelajaran yang dari teks biasa menjadi digital, kemudian media-media juga yang menarik. Tentunya Pak Adi ini orangnya supel, jadi enak untuk diajak sharing, dan jadi mungkin saya akan menghubungi Pak Adi segera gitu. Dengan demikian kesimpulan yang saya tangkap Pak Fian itu adanya peralihan catatan yang biasa sehingga anak-anak bisa membosankan, kemudian Pak Fian mendapat teguran kan gitu, sehingga menjadi catatan yang digital. Apalagi anak-anak zaman sekarang Pak ya, anak-anak zaman sekarang itu sukanya itu HP kan gitu. Betul. Jadi seperti itu Pak Fian ya. Kemudian Pak Fian juga menciptakan bahan ajar atau modul ajar bersama Bapak Ibu guru yang lain, berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Benar seperti itu? Betul. Dengan demikian, gimana Pak Fian? Setelah kita berbincang-bincang seperti ini, perasaan panjenengan gimana Pak? Lebih lega Bu Wiji,
biar lega saya dapat banyak masukan dan apa istilahnya dapat gambaran dari pembicaraan kita hari ini, sehingga saya nantinya langsung action, tidak menunggu lama-lama. Kemudian teknik-tekniknya dalam pembelajaran juga akan saya perbaiki secepatnya seperti itu. Bagus Pak Fian, terima kasih. Memang guru-guru zaman sekarang harus selalu berinovasi biar tidak ketinggalan dengan siswanya, seperti itu Pak Fian. Terima kasih Pak Fian waktunya. Pak Fian bisa berinovasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Saya tunggu hasilnya Pak Fian ya. Kalau nanti Pak Fian sudah clear dengan apa yang sudah Pak Fian rencanakan tadi, saya menunggu informasinya sehingga saya juga sama-sama belajar bersama Pak Fian. Baik Bu, baik. Terima kasih atas waktunya Bu Wiji. Bu Wiji ngoreksi saya ganggu ini. Ini sepertinya sudah bel masuk kelas. Iya. Saya tak kembali ke kelas. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Oke, Bu Wiji, tadi saya sudah melihat dan mengamati jenengan ketika melakukan coaching dengan Pak Fian, dan alhamdulillah saya melihat Bu Wiji menjadi pendengar dengan aktif, kemudian mampu mengarahkan Pak Fian, menggali potensinya hingga memunculkan solusi. Itu sudah satu langkah yang baik. Alur ceritanya juga nampak sekali. Bu Wiji, kiranya itu bisa dikembangkan kembali. Kemudian jangan lupa, karena kemampuan ini adalah kemampuan praktik, jadi harus sering diolah, kemudian sering dilakukan lagi. Dengan hal tersebut kiranya nanti Bu Wiji akan bisa menuju tahap berikutnya. Seperti itu Bu Wiji, dan semoga terus bisa membawa kebermanfaatan, membawa kemudahan, serta seperti yang Bu Wiji sampaikan, tetap membawa kesenangan di lingkungan sekolah. Atau Bu Wiji, semoga kedepannya lebih baik lagi. Monggo silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wiji. Pak Fian, hari yang lalu Pak Fian menyampaikan bahwa mau mengadakan coaching dengan Pak Ferry. Ya, betul. Benar seperti itu. Betul sekali. Bagus itu Pak Fian. Terus perihal tentang kompetensi yang mau dikembangkan atau kompetensi apa yang ingin dilaksanakan oleh Pak Fian, nantinya itu Pak Fian sebagai coach harus menjadi pendengar aktif gitu Pak. Terus kehadiran kesadaran hadir secara penuh gitu. Kemudian diharapkan Pak Fian nanti untuk mengembangkan kompetensi ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Oh, siap. Terus untuk kompetensi yang secara spesifik diobservasi oleh Pak Fian, itu dengan harapannya kan rencana aksinya ya Pak, yang dari coach tadi ya. Siap. Nah, rencana aksinya itu Pak Fian dalam meng-coach itu silakan mengarahkan saja Pak. Jadi untuk mengarahkan coach supaya menemukan masalah atau menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi, seperti itu ya Pak. Siap. Kemudian indikator dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari Pak Fian itu adalah gimana Pak Fian? Tentunya nanti dari coach saya mampu menumbuhkan kompetensinya Bu. Potensi-potensi dari dirinya sendiri untuk menemukan solusi masalah. Jadi indikatornya supaya uji tadi menemukan dan menemukan potensinya dan menemukan solusi dari atas uji masalah. itu. Terima kasih Pak Fian. Pak Fian, silakan langsung mengadakan coaching dengan Pak Ferry. Siap. Monggo. Baik. 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Fian. Pak Ferry. Pak, saya telepon nomor badan Pak. Betul. Mari Pak. Kursinya.
action. Wah, ada apa nih Pak Ferry kok waktu istirahat datang ke kamu ke kelas saya? Oh, gini Pak Pian. Jadi sebenarnya dari kemarin Pak ada undang-undang yang mau saya sampaikan, tapi kelihatannya melihat Pak Pian repot sekali. Itu saya nggak enak gitu Pak. Nah, baru tadi saya coba menghubungi dan hari ini mungkin Pak Pian senggang, akhirnya saya di sini memberanikan diri untuk mau menyampaikan saya sebenarnya ada masalah Pak. Jadi selama pembelajaran beberapa minggu ini anak-anak pada materi guling depan dan guling belakang khususnya di materi PJOK itu kok begitu tidak antusias Pak. Oh iya. Itu jadi saya kemarin melihat dari antara lain anak-anak itu ogah-ogahan, kemudian tidak bersemangat, serta anak-anak kadang malah menggoda biasanya anak-anak yang saya ayo nak silakan disiapkan alatnya itu langsung hasil indah, kemudian malah main dengan alat-alat yang lain. Itu jadi beberapa indikasi yang saya gunakan untuk kayaknya anak-anak tidak tertarik Pak dengan pembelajaran PJOK khususnya guling di depan dan belakang. Ya, wah menarik sekali topiknya kali ini Pak Ferry. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang Pak Ferry telah lakukan untuk selainnya memotivasi siswa tentunya kan ya tadi, apa yang Pak Ferry telah lakukan? Kalau memotivasi tidak bosan-bosan Pak, seperti biasanya kami selalu memberikan arahan, kemudian semangat, kemudian mencoba ketika dalam pembelajaran itu ada seperti ice breaking, kemudian ada tepuk-tepuk, dan juga pastinya kami memberikan kalau dulu Pak Bia pernah menyarankan ada media interaktif. Nah, kami menggunakan Canva, kemudian kami menampilkan di YouTube, tapi tetap sama. Ketika kembali materi itu kok anak-anak kok gini, malah kemarin itu ditemukan seperti ini Pak. Anak-anak itu tertariknya bukan pada materi yang ditampilkan di Canva-nya Pak, malah tertarik dengan Canva itu sendiri. Ada template-templatenya sendiri. Pak ini kok gini Pak, kok bagus sekali. Akhirnya materinya tidak tersampaikan dengan baik. Itu Pak usaha yang saya lakukan. Baik, luar biasa sekali Pak Ferry. Pada tahapan awal Pak Ferry sudah mencoba untuk membuat strategi tadi ya, baik dari Canva-nya, kemudian dari cara Pak Ferry mengajar untuk menumbuhkan, tapi masih belum anak-anak termotivasi. Nah, tadi Pak Ferry, selain Canva ini, Pak Ferry, adakah strategi lain yang mungkin Pak Ferry bisa terapkan agar anak-anak lebih terpadu dalam pembelajarannya? Mungkin kalau sekarang kan masih menggunakan model scientific learning ya Pak, atau scientific approach itu. Jadi anak-anak kita tuntut untuk menggunakan 5M itu saja. Dimulai dari anak itu mengamati sampai mungkin mengkomunikasikan. Nah itu mungkin Pak Pian kan masih ingat yang disampaikan dulu, sintaknya gimana? Saya terapkan sintak itu ternyata anak-anak kelihatannya sudah terlalu bosan gitu Pak. Nah sekarang mungkin saya punya solusi bagaimana kalau di pembelajaran khususnya guling depan sama guling belakang ini model pembelajarannya mengganti PBL Pak. PBL ya. Jadi di situ ada problem based learning yang mana nanti tetap dikombin dengan tetap sintaknya scientific approach, cuma anak-anak di situ ada masalah. Jadi nanti disajikan sebuah masalah, anak-anak yang akan melalui tahap 5M itu yang akan mencari sampai nanti menyampaikan berupa presentasi hasil dari masalah yang didapat tadi. Wah luar biasa sekali. Ini saya setuju sekali dengan Pak Ferry apa yang akan dilaksanakan. Banyak sekali kan tadi dari model pembelajarannya, dari sintaknya, kemudian dari cara Pak Ferry mengajar. Nah, bagaimana perasaan Pak Ferry ketika Pak Ferry melaksanakan PBL tadi, ya, itu dan anak-anak di situ semangat Pak? Bagaimana perasaan Pak Ferry? Mungkin saya akan juga ikut terpacu semangatnya Pak, karena dengan melihat anak-anak itu sebenarnya obat. Jadi itu obat kita ketika kita sudah mencapai satu titik kelelahan. Ketika anak-anak itu semangat, anak-anak itu bisa melakukan dengan baik, itu lelahnya terbayar. Jadi kita menyusun nantinya perangkat pembelajaran yang banyak itu. Jadi mulai dari kalau sekarang kita sudah mulai mengenal ATT, kemudian CP dan lain sebagainya itu hilang. Gitu ya. Anak-anak harus terpuasi, terus terlayani dengan baik itu hilang, dan semoga kiranya dengan PBL ini
juga saya sesuai pesannya Pak Pian tadi itu harus ada diagnostik awal untuk gaya belajar siswa kalau saya Pak. Jadi saya akan memilah gaya belajarnya mungkin dari anak tersebut audio atau visual atau mungkin kinestetik. Nanti setelah saya pilah akan saya fungsikan tetap media interaktif melalui model pembelajaran PBL itu. Baik. Nah, tadi Pak Ferry sempat menyinggung tentang RPP dan juga tentang bagaimana memenuhi kebutuhan siswanya, baik audio, visual dan sebagainya itu. Nah, kapan Pak Ferry rencananya mau membuat? Oke, kalau untuk membuatnya mungkin saya rasa nanti Pak, karena ini kan sudah masuk pertemuan kedua. Nah untuk di materi ini saya hanya punya 4 PB. Nah kiranya nanti di pembelajaran yang berikutnya di 2 pertemuan berikutnya ini saya akan melihat ketika nanti progresnya bagus di pembelajaran PJOK materi selanjutnya, yakni antara kebugaran jasmani dan senam ritmik, di situ akan saya gunakan model pembelajaran PBL juga. Baik. Luar biasa Pak Ferry. Ini saya acungi jempol bagiannya. Nah, Pak Ferry, siapa rekan guru kita yang sekiranya bisa membantu Pak Ferry dalam hal pembuatan media pembelajaran? Nah nanti mungkin kalau saya lihat di sekolah kita, saya tetap ke Pak Pian, Pak. Oh siap. Jadi saya tidak karena di sini saya meminta saran serta coaching dari Pak Pian ini salah satunya adalah karena saya percaya dengan arahan dan kemampuan dari Pak Pian. Terima kasih Pak Ferry. Jadi nanti saya tetap merepotkan dari Pak Pian, namun juga saya akan berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang ada di sini untuk menyempurnakan itu semua. Baik Pak Ferry, kita refleksi sebentar apa yang kita diskusikan dari awal tadi sampai sekarang. Nah, apa yang Pak Ferry dapatkan dari diskusi kita hari ini? Yang saya dapatkan yang pertama adalah kenyamanan Pak. Nah ketika ngobrol dengan Pak Pian ini menjadi nyaman. Harapan saya tidak keterusan nyaman. Oh iya. Ketika ini nyaman di suatu masalah, harapan saya masalahnya berhenti di situ Mas. Tidak hubungan kita dan juga pasti saya mendapatkan satu role model karena kalau saya melihat penguasaan teknologi di sini adalah Pak Pian, yang mana di situ saya bisa menjadikan contoh dan penyemangat saya. Karena notabene di sini saya guru PJOK itu kan guru yang masuk zona nyaman. Iya betul. Jadi sangat nyaman sekali. Kemudian yang ketiga adalah saya bisa terdorong dan keluar di fase itu untuk merubah hal-hal yang sudah biasa saya lakukan untuk menjadi hal yang baru. Itu Pak. Baik. Terima kasih. Selamat Pak Ferry telah menemukan solusi atas permasalahan Pak Ferry tadi dan semoga kedepannya jauh lebih baik dalam hal pengajaran. Dan jangan lupa Pak Ferry kalau butuh support nanti saya support. Ya, tetap Pak. Saya support IT-nya perlu, medianya juga perlu Mas Pak. Sepertinya Pak Ferry hari ini kan ada ekstrakurikuler pencaksilat ya. Saya ke semesta Pak hari ini. Iya, yang ditunggu anak-anak di luar seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Pian atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Kemudian mungkin sedikit sekali yang bisa saya berikan, mungkin hanya pantun Pak. Iya. Dan di sini makan durian sambil lihat burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, 4 kali 4 16 Pak. Iya. Ya sama. Oke, hati-hati Pak Ferry. Iya. Ya dari situ Pak Pian gimana tentang coaching kepada Pak Ferry? Alhamdulillah overall secara keseluruhan berjalan dengan baik. Terus untuk Pak Ferry sendiri juga mampu selain itu menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian beliau sendiri yang selain menemukan, saya hanya menemukan potensi-potensi. Pada saat Pak Pian coaching tadi, bukan coaching dengan Pak Ferry, saya lihat alur ceritanya sudah nampak sekali Pak Pian. Pak Pian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Ferry, kemudian adanya kehadiran dibagi secara penuh dari Pak Pian maupun Pak Ferry, dan adanya Pak Pian tadi pada saat melakukan coaching juga mendengarkan secara aktif sehingga Pak Ferry menemukan solusinya sendiri. Bagus itu Pak Pian. Jadi Pak Pian nanti bisa mengajak
teman-teman apabila ada suatu hal yang mau disampaikan dengan topik atau alur cerita seperti ini ya, seperti ini Pak. Sehingga Pak Ferry tadi ya merasa nyaman dan merasa solusinya, masalahnya bisa menemukan solusi sendiri dengan yang dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya Pak. Ya, terima kasih Pak Fiandi. Terima kasih Bu Uci atas sarannya di awal tadi, sehingga saya dapat melaksanakan coaching ini dengan baik. Kemudian juga tadi belajar. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Uci. Waalaikumsalam.